anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Ika Ardasari untuk pelajaran seni budaya materi patung pada kelas 9. Mari kita mulai untuk mempelajari patung. Sebelum kita mulai, apakah anak-anakku sehat semua? Dan semoga tetap semangat untuk belajar di rumah. Pertama, marilah kita mempelajari tentang pengertian patung, yaitu adalah karya seni rupa 3 dimensi yang memiliki volume atau isi. Dan patung juga adalah seni bentuk yang memiliki keindahan, serta bisa disebut juga dengan plastik art atau seni plastik. Fungsi patung ada 6, yaitu yang pertama ada patung religi, adalah sebagai sarana beribadah untuk meningkatkan diri kepada Tuhan, sehingga patung dijadikan sebagai media pemujaan. Yang kedua yaitu patung monumen. Patung monumen adalah patung yang diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang orang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Yang ketiga adalah patung arsitektur. Itu patung yang bernilai estetika dan berfungsi. Fungsi patung yang kelima yaitu patung seni, karya seni murni untuk estetika yang hanya dinikmati keindahan bentuknya. Yang keenam yaitu patung kerajinan. Patung kerajinan adalah hasil dari pengrajin yang dibuat untuk konsumenisme. Demikian untuk fungsi patung. Cukup jelas? Selanjutnya adalah perwujudan atau bentuk dari patung. Ada 3. Yang pertama yaitu patung figuratif atau realis, atau disebut juga patung representatif. Adalah patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam, baik itu dari manusia, binatang, dan tumbuhan. Patung ini hanya dibuat nyata dalam perwujudannya. Yang kedua yaitu patung deformatif. Perubahan dari bentuk aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru, namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Yang ketiga yaitu patung non-figuratif atau disebut juga patung imajinatif atau patung abstrak. Adalah patung yang melukiskan sesuatu tanpa bertolak pada objek tertentu. Demikian untuk perwujudan atau bentuk patung. Selanjutnya, patung sesuai dengan coraknya. Di sini ada digolongkan menjadi 3, yaitu 1. Patung imitatif atau tiruan dari bentuk alam atau corak ini bersifat realis ataupun nyata. Yang kedua yaitu patung deformatif. Corak ini berubah dari bentuk aslinya atau didekorasi ulang. Corak yang ketiga yaitu corak non-figuratif atau abstrak. Patung ini benar-benar meninggalkan dari bentuk alam atau bentuk aslinya. Demikian untuk corak patung. Cukup jelas? Selanjutnya, jenis patung ada digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama, patung dada atau disebut juga patung bos atau patung potret. Patung dada atau bos yaitu patung yang dibuat sebatas dada hingga ke bagian atas. Yang kedua yaitu patung torso. Patung yang dibuat dengan bagian-bagian tubuh yang terpisah, hanya menampilkan satu bagian saja.
Yang ketiga yaitu patung lengkap atau disebut juga patung freestanding, yaitu patung yang terdiri dari seluruh anggota badan. Yang keempat adalah patung zonde, merupakan jenis patung yang utuh dalam posisi yang beragam, seperti pada saat jongkok, duduk, ataupun tidur, berdiri, dan lain-lain. Demikian jenis patung. Media dan karya patung ada dua, yaitu untuk bahan dan alat. Bahan dari patung bisa berupa bahan lunak, contohnya adalah tanah liat, plastisin, dan sabun. Sedangkan yang kedua yaitu bahan sedang, di sini contohnya adalah kayu. Yang ketiga bahan keras, yaitu yang berupa bebatuan. Sedangkan untuk alatnya ada beberapa, seperti misalnya alat butsir, meja putar, pahat, palu, cetakan, kakatua, dan sendok adonan. Sedangkan dalam teknik membuat patung, yaitu ada beberapa teknik. Yang pertama adalah teknik butsir, yaitu membuat patung dengan menggunakan alat butsir. Yang kedua, teknik pahat, yaitu membuat patung dengan menggunakan alat pahat. Yang ketiga, teknik cetak, yaitu dengan membuat patung menggunakan alat cetak. Sedangkan yang keempat atau yang terakhir adalah teknik konstruksi, adalah membuat patung dengan menyusun bagian-bagian sehingga nantinya terbentuk wujud baru sebuah patung. Cukup jelas untuk teknik membuat patung. Baiklah anak-anak, demikian tadi materi untuk patung. Semoga kalian tetap bersemangat belajar di rumah dan tetap menjaga kesehatan untuk bisa belajar dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.